Dalam hal ini diwakili Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati Bapak dan Ibu narasumber beserta seluruh partisipan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan pelatihan pada sore hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita yakni Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Untuk membuka acara pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan oleh Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum, Bapak Dr. Maskun SH LLM. Kepada Bapak Dr. Maskun SH LLM dengan hormat kami persilahkan. Terkeluar mungkin ya. Iya, ini situ lain. Tapi Pak, suaranya tidak kedengaran Pak. Oh, kedengaran. Ya, kita sudah bisa mulai, Bu. Silakan MC diulang lagi. Ya. Lagi yang terakhir tadi. Sambutan Ilmu Hukum Bapak Dr. HLLM yang membuka acara kita pada hari ini dengan hormat. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang saya hormati kedua narasumber kita, Bapak Dr. Indra Bayu Amrullah dan Ibu Andi Kurniawati. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber yang berkenan hadir untuk memberikan materi pada acara kita pada siang hari ini, yang tentunya ini adalah bagian dari kegiatan P2C IQ, yaitu program peningkatan capaian indikator kinerja utama P2C IQ. Dalam hal ini program studi sarjana ilmu hukum. Dan tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, khususnya nikmat kesehatan hingga detik hari ini kita masih sempat hadir bersama-sama, serta tak lupa pula kita mengirimkan salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad SAW. Tentunya kegiatan P2C IQ ini dalam konteks pendampingan kewirausahaan mahasiswa adalah sebuah bagian yang terpenting sebenarnya. Kenapa? Karena setiap tahunnya memang kegiatan kewirausahaan mahasiswa itu menjadi sesuatu yang sangat penting, dan ini juga sebenarnya berkesesuaian dengan target-target IQ yang ditetapkan oleh kementerian maupun oleh universitas, termasuk di dalamnya oleh program studi. Oleh karena itu pada tahun ini melalui kegiatan P2C IQ, program studi sarjana ilmu hukum memprogramkan satu kegiatan itu pelatihan dan pendampingan kewirausahaan mahasiswa pada prodi yang tentunya ini akan mensasar mahasiswa
Prodi Sarjana Ilmu Hukum untuk lebih aware tentang kewirausahaan yang tentunya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah proses panjang ke depannya, khususnya termasuk di dalamnya menurut saya adalah tentang profil lulusan kita. Jadi sebenarnya membuka ruang dan kemudian menghadapkan adik-adik mahasiswa kita khususnya tentang peluang kewirausahaan yang bisa dijadikan satu profil lulusan yang terbaru. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan dan pendampingan kewirausahaan mahasiswa pada siang hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak Pak Bayu, terima kasih banyak Ibu Nia Tabe. Terima kasih. Ya. Baik, itulah tadi sambutan oleh Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum, Bapak Dr. Maskun SH MLM, yang sekaligus telah membuka acara kita secara resmi pada hari ini. Melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Untuk para partisipan, diharapkan dapat mengaktifkan kameranya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Ya, saya mengarahkan, silakan Sarpe, panitia. Untuk layar pertama saya ambil. Yang 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Siap, terima kasih. Langkah ke agenda inti kita pada hari ini, yakni pelatihan dan pendampingan kewirausahaan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Arini Nur Anissa SHMH. Kepada Ibu Arini dengan hormat saya persilahkan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Maskun SH LLM. Yang selanjutnya kami hormati para narasumber, Bapak Dr. Indra Bayu Amirullah STMT, MBus SCS, selaku Ketua Inkubator Teknologi dan Bisnis, dan juga merupakan Kepala Laboratorium IMP, Departemen Informatika Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati pula Pokja Program Mahasiswa Wirausaha Unhas, dan sekaligus menjadi Ketua Pokja PMW Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Andi Kurniawati SHMH. Selanjutnya juga saya hormati para pendamping dari PMW Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, turut hadir Ibu Andi Suci Wahyuni, SHMKN, dan yang saya hormati untuk adik-adik peserta. Dan tentunya pada kesempatan ini izinkan saya, Arina Nisa, akan memandu selama pendampingan ini berlangsung, dan tentunya telah hadir dua narasumber kita. Di sesi pertama ini akan kami buka dengan pemaparan dari para narasumber, dan selanjutnya di sesi kedua kita akan buka sesi diskusi atau tanya jawab. Dan untuk sesi pertama saya akan mempersilakan Ibu Andi Kurniawati SHMH selaku Pokja Program Mahasiswa Wirausaha Universitas Hasanuddin, dan beliau juga merupakan akademisi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di bidang hukum perdata. Dan untuk estimasi waktu kami akan berikan kurang lebih 40 menit ke depan, dan setelah itu kita akan lanjutkan ke pemateri kedua, dan selanjutnya lagi kita akan masuk ke sesi diskusi. Baik, untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Ibu Andi Kurniawati SHMH untuk melihat kira-kira seperti apa sebenarnya gambaran dari PMW, kemudian bagaimana teknis penyusunan proposal PMW sendiri, bagaimana strategi peningkatan kuantitas dan kualitas PMW, dan keberlanjutan produk hasil PMW tersebut. Baik, kepada Ibu Andi Kurniawati SHMH, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Arini Nur Anissa SHMH. Izin yang saya hormati Bapak Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Bapak Dr. Maskun SH LLM, dan yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Indra Bayu yang
Alhamdulillah, walaupun kegiatan ini bisa dikatakan mepet, tapi Bapak Dr. Indra Bayu bersedia bergabung bersama kami untuk memberikan kita insight mengenai BMC. Ya, sebelum saya mungkin memulai, tapi Pak Indra, jadi yang hadir hari ini itu adalah kebanyakan mahasiswa yang sudah sebenarnya proposalnya sudah ada. Cuman kemarin beberapa kali ke dosen pembimbing, dosen pendamping ke saya, itu masih agak kebingungan mengenai bagaimana sih membuat BMC yang benar. Gitu. Karena memang di Fakultas Hukum itu tidak ada mata kuliah kewirausahaan, jadi pengetahuan kami mengenai bisnis plan, BMC itu masih agak kurang seperti itu. Jadi insya Allah nanti diharapkan dengan kalian Bapak Dr. Indra Bayu di sini bisa memberikan pencerahan ya buat teman-teman yang nantinya akan mengupload proposalnya ya. Jadi kita selalu kami tim Pokja, kebetulan Pak Indra di Unha di Fakultas Hukum juga ada Pokja untuk kewirausahaannya ya, Bu Arini dan Ibu Suci salah satunya adalah anggotanya. Kami selalu berusaha meningkatkan bagaimana supaya minat teman-teman di Fakultas Hukum ini meningkat ya, khususnya untuk kewirausahaan, dan diawali mungkin dengan PMW ini karena PMW ini salah satu jalur sebenarnya untuk teman-teman bisa meningkatkan atau mengembangkan usaha baik yang akan dimulai maupun yang sementara berjalan dan ingin pengembangan. Karena kita juga tahu ada inkubator, Unhas, dan tapi diawali dulu dari PMW ini. Ya, jadi saya di sini hanya memberikan gambaran kepada teman-teman seperti apa sih proposal PMW itu. Untuk selanjutnya nanti Pak Indra Bayu yang akan menjelaskan secara detail mengenai strategi pembuatan BMC. Ya, izin saya share screen. Ya, baik. Apakah sudah terlihat? Ya, ya. Baik. Ya, jadi sekali lagi dari PMW ini kita sendiri. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang masih belum tahu sebenarnya apa sih PMW, apa sih tujuannya, apa sih yang melatar belakangi seperti itu. Nah, jadi PMW ini sudah ada sejak tahun 2009 ya. Jadi sejak saya mahasiswa itu sudah ada PMW ini. Nah, tujuan PMW ini sekali lagi itu untuk menumbuh kembangkan jiwa wirausaha. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ya capaian-capaian yang ingin dilakukan UNAS itu sebenarnya tidak menuntut banyak sebenarnya untuk mahasiswa-mahasiswa ini. Intinya itu bisa mengembangkan jiwa dulu. Jadi kita mengetok pintu hati dulu. Kira-kira nih teman-teman mau berusaha apa tidak. Ya terus terang, karena kalau kita melihat di fakultas-fakultas lain itu memang animo untuk berwirausaha itu sudah sangat tinggi ya. Nah, Fakultas Hukum ini masih agak jauh ketinggalan ke belakang ya, itu bisa dipahami karena memang background dari ilmu kita itu ya istilahnya fokusnya bukan untuk berwirausaha seperti itu, tapi ini bisa menjadi alternatif untuk teman-teman nantinya gitu. Nah, jadi PMW ini juga memfasilitasi mahasiswa, terutama yang seperti saat ini ya, kita memberikan workshop dan teman-teman kemarin juga mengadakan workshop yang salah satunya adalah Bapak Dr. Indra Bayu yang menjadi pematerinya ya, memberikan pengetahuan kewirausahaan, aspek pengetahuan dan praktek, mencetak wirausaha yang berkarakter maritim, dan outputnya sarjana yang menciptakan kerja bukan pencari kerja. Nah, ini yang selalu ditekankan. Ya mungkin teman-teman dari Fakultas Hukum ya bisa dikatakan ya ini bukan tujuan saya masuk Fakultas Hukum, misalnya belajar ilmu hukum, tapi teman-teman mungkin bisa harus yang teman-teman ingat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti sudah lulus, teman-teman kan ada yang menjadi notaris ya, ada yang menjadi advokat. Nah, itu kalau kita menjadi advokat, kita kan punya kantor sendiri. Ya, bisa dibilang sebenarnya juga ada bisnis di situ. Bagaimana caranya kita misalnya mempertahankan misalnya nama-nama dari kantor kita, law firm kita, bagaimana kita memanage sumber daya manusia kita, bagaimana kita membuat laporan, bagaimana caranya kita misalnya laporan keuangannya, pajaknya, dan lain-lain, itu kan juga harus pikirkan seperti itu. Supaya keberlanjutan dari kantor atau law firm kita itu tetap bertahan. Gitu. Bagaimana kita menciptakan branding untuk kantor kita, law firm kita, ataupun nanti kita menjadi notaris. Seperti itu kira-kira. Jadi tidak hanya harus anak ekonomi yang berwirausaha gitu ya. Nah, jadi juga teman-teman yang nantinya lulus ya tidak harus mencari kerja bisa menjadi PNS melulu gitu. Teman-teman yang nantinya sudah punya background wirausaha untuk kedepannya diharapkan nanti bisa melanjutkan usahanya
dikembangkan. Nah, untuk awalnya ini dibantu dulu oleh PMW. Itu yang latar belakangnya PMW, adanya PMW ini. Lalu, nah, usulan usaha apa sih yang dapat diajukan pada program PMW 2022 ini? Nah, ada 3 yang difokuskan ya. Pertama itu jasa dan perdagangan. Ini banyak sekali teman-teman yang membuat atau punya produksi jasa dan perdagangan ini. Yang kedua itu adalah industri kreatif. Nah, ini tahun lalu juga ada senior teman-teman ini yang membuat misalnya periklanan. Jadi dia memang khusus untuk branding suatu produk. Nah, dia yang mendesain bagaimana iklan tersebut yang akan nantinya dimuat dalam Instagramnya atau YouTube dari produk tersebut. Nah, ini juga akan dibiayai. Ini ada siapa Ilham kalau tidak salah namanya. Jadi dia mendesain bagaimana suatu sosial media itu nanti menarik perhatian agar nanti bisa menjadi sarana periklanan seperti itu. Ini termasuk dalam industri kreatif. Seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan melulu berpikir wah kalau anak hukum ini kira-kira gimana ya. Kita kan bisa berkolaborasi dengan anak teknik ya. Ada Bapak Dr. Bayu di sini. Ada teknik informatika itu teman-teman banyak yang misalnya agak bingung bagaimana sih caranya misalnya kita membuat satu industri kreatif yang membutuhkan misalnya IT ya, bisa bergabung dengan teman-teman kalian yang ada di Fakultas Teknik khususnya di IT. Nah, produksi atau budidaya ini ya yang seringnya makan dan minuman. Dan memang di Fakultas Hukum itu rata-rata ya produksi makanan gitu dan tidak apa-apa gitu. Ya yang namanya tadi PMU ini kan ingin menumbuhkan jiwa kewirausahaan teman-teman. Jadi jangan putus asa gitu, Bu, saya punya ide cuma makanan gini, tidak apa-apa gitu. Semuanya akan ditampung melalui PMU ini. Jadi apapun itu, silakan teman-teman membuat ide-ide. Intinya jadi kreatif, nanti kita akan belajar mengenai DMC, kira-kira bagaimana caranya merancang supaya produk kalian itu berbeda dengan produk yang sudah ada. Itu yang pentingnya, bagaimana menemukan ide-ide itu. Karena kalau kita lihat, misalnya mau jualan teh juga banyak kok, ada es teh, ada segala macam minuman sekarang, tapi mereka punya segmen pasarnya masing-masing. Jadi saya kira jangan berputus asa di situ ya. Jadi teman-teman tetap yang produksi makanan bukan, mungkin ada statement dulu yang mengatakan makanan sekarang tidak dibatasi, tapi saya rasa itu tidak seperti itu. Pokja melihatnya yang penting teman-teman bisa menjalankan usaha tersebut dan lain ya berarti teman-teman ditarik sebenarnya. Nah, lalu manfaat apa sih yang teman-teman peroleh dari mengikuti PMU ini? Ya, teman-teman bisa memperoleh kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan bisnis. Nah, ini yang saya katakan tadi, nanti ada coaching, ya ada workshop-workshop yang diadakan, teman-teman nanti akan di mentoring. Jadi banyak sekali yang teman-teman dapatkan untuk mengikuti PMU ini. Lalu menunjukkan jiwa bisnis yang tadi saya katakan, sehingga memiliki keberanian untuk mulai mengembangkan usaha dengan modal yang diberikan dan pendampingan serta adil. Jadi intinya ya teman-teman punya ide tapi tidak punya misalnya modal, ya kita berikan modal gitu ya. Nah sebelum mengikuti membuat proposal ini dulu sebelumnya sekali itu ada diadakan workshop. Salah satu isi workshop itu bagaimana caranya mendapatkan ide bisnis. Nah, mungkin teman-teman hanya punya impian, punya cita-cita menjadi sultan ya. Kalau kita lihat sultan-sultan sekarang mana ada sih? Ya maaf ya kayak misalnya PNS gitu ya. Kebanyakan sultan itu adalah pengusaha gitu. Nah, saya teman-teman punya impian seperti itu tapi tidak punya ide ya. Teman-teman yang harusnya yang tadinya mengikuti program PMU dari awal ya sudah menemukan ide itu. Setelah menemukan ide itu, mungkin teman-teman berpikir, wah bagaimana caranya mengembangkan ide ini kalau kami tidak punya modal. Akhirnya diberikan modal oleh PMW, ya seperti itu ya. Nah, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan soft skill. Nah, ini saya rasa yang selalu ditekankan, yang sangat penting untuk teman-teman, bahwa yang soft skill ini adalah yang paling bisa dikatakan ya, yang paling utama nantinya setelah teman-teman keluar dari Fakultas Hukum. Bagaimana kalian bisa bertahan, gitu ya? Bagaimana kalian bisa misalnya membranding diri kalian sendiri yang berbeda dari orang-orang yang lain seperti itu. Nah, ini yang selalu saya tekankan ya,
persyaratan, jadi masih banyak yang keliru mengenai persyaratan di sini. Banyak yang bilang, Bu, saya masih semester 2, apakah bisa saya menjadi ketua? Jadi saya tekankan, ketua pengusul itu adalah mahasiswa S1 yang telah menyelesaikan kuliah 3 semester atau minimal telah menyelesaikan 48 SKS. Ini ketua ya. Berarti angkatan 2021 belum bisa menjadi ketua. Nah, kalau ada yang bergabung di sini kalau 2021 belum bisa jadi ketua, yang boleh itu adalah angkatan 2020 ketua. Nah, lalu anggota pengusulnya adalah mahasiswa S1 yang telah menyelesaikan kuliah 1 semester atau minimal telah menyelesaikan 20 SKS. Berarti 2021 bisa menjadi anggota. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa Bu dibedakan seperti ini? Nah, ini belajar dari pengalaman-pengalaman yang lama-lama sebelumnya, bahwa yang mahasiswa kadang-kadang ya masih harus menjalankan usahanya tapi masuk daftar DO gitu. Nah, ini yang kita harapkan tidak terjadi, sehingga adanya batasan-batasan SKS maupun semester yang harus dilalui dulu untuk bebas DO untuk ketua. Yang terpenting adalah ketua sebenarnya, karena kalau di DO nanti kita minta pertanggungjawabannya. Jadi pertanggungjawabannya bukan dikembalikan ya, tapi maksudnya di sini laporan-laporan apakah usahanya ini jalan apa tidak, seperti itu. Nah, itulah mengapa ada batasan-batasan seperti ini. Nah, untuk tahun ini khusus ya, pengusul adalah kelompok mahasiswa berjumlah minimal 15 orang. Jadi kalau yang bertanya, Bu, bolehkah lebih dari 15? Boleh, karena ini minimal. Ada mungkin lagi yang bertanya, Bu, kenapa banyak sekali ya? Ini kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan maksimal 7 sebenarnya. Jadi minimal 3, maksimal 7. Ini kenapa? Karena memang itu program dari universitas ya. Karena kita ingin melibatkan sebanyak-banyaknya mahasiswa seperti itu. Itu kira-kira bisa saya jawab kenapa harus minimal 15 orang. Ya. Tapi di sisi lainnya, banyaknya orang ini kita teman-teman nanti bisa dalam melakukan atau melaksanakan usahanya lebih mudah gitu, karena banyak tenaga gitu ya. Nah, yang salah adalah kalau hanya ketuanya yang kerja tapi anggotanya tidak melakukan apa-apa. Nah, itu yang salah, hanya numpang nama. Saya harap tidak ada yang seperti itu di Fakultas Hukum. Ya, nah, dana maksimal yang diberikan 6 juta per kelompok usaha khusus memang tahun ini, dan terus terang memang ada penurunan. 2 tahun sebelumnya itu bahkan ada senior kalian itu yang mendapatkan sampai 11 juta, 12 juta. Nah, ini sekali lagi ini adalah kebijaksanaan dari kebijakan ya dari Unhas ya. Kami tim Pokja tidak bisa sebenarnya menjawab itu dengan pasti gitu, karena memang itu begitulah aturan yang diberikan oleh universitas. Nah, tapi teman-teman tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman bisa bermitra. Misalnya teman-teman punya teman yang bisa memberikan kalian modal atau siapapun itu ya yang tertarik dengan usaha kalian yang mau menanamkan investasi misalnya, ya itu tidak masalah. Tapi dari Pokja itu sendiri, dari PMW ya, khusus dari PMW itu hanya diberikan sekitar 6 juta per kelompok usaha. Nah, mahasiswa pengusul dapat berasal dari satu atau beberapa program studi, namun masih dalam satu perguruan tinggi yang sama. Yang saya katakan tadi, bisa lintas fakultas, tapi tidak bisa lintas universitas. Ya, tergantung dari apa yang teman-teman usulkan. Jadi bisa dari bermacam-macam sekali fakultas, ya, atau program studi. Nah, mahasiswa yang usahanya pernah mendapatkan modal usaha pada periode sebelumnya tidak diperkenankan memasukkan kembali usulan yang sama untuk tahun 2022, kecuali untuk scale up atau pengembangan usaha. Nah, jadi ada juga yang bertanya, Bu, kalau misalnya sebenarnya nama usahanya sama saja, nah, apakah boleh saya misalnya memasukkan? Boleh, asalkan itu ada pengembangan. Misalnya, teman-teman jualan misalnya roti, ya, jualan roti. Nah, karena teman-teman merasa, aduh roti ini sebenarnya kalau saya package dengan baik, ya, kayaknya saya memerlukan misalnya bantuan dana sekitar ya, anggaplah misalnya 4 juta untuk pengembangan ini, karena kalau saya package dengan baik, itu mungkin nanti saya bisa jadi hampers ya, hampers namanya ya, kalau misalnya mau Lebaran, mau puasa seperti itu biasanya orang bagi-bagi hampers. Tapi saya butuh modal untuk mendesain hampers itu sendiri. Saya tidak punya modal misalnya, itu bisa, itu kan salah satu pengembangan dari usaha yang
sudah pernah ada atau sudah pernah diusulkan atau didanai oleh PMW sebelumnya. Nah, itu bisa ya, jadi tidak menutup kemungkinan. Nah, siap melaksanakan program PMW tahun 2022 dengan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan tidak diperkenankan mengundurkan diri jika telah terpilih sebagai penerima dana. Nah, jadi ya ini banyak sekali sebenarnya problemnya ya dari wirausaha ini, karena banyak juga yang sudah diberikan dana tiba-tiba mengundurkan diri dengan berbagai macam alasan. Nah, tapi di sini teman-teman diminta untuk penuh rasa tanggung jawab, menjalankan usahanya tersebut, tidak boleh mengundurkan diri ya jika sudah usahanya ini terpilih atau lolos untuk diberikan dana hibah, teman-teman harus menjalankannya. Nah, diprioritaskan bagi usaha di bidang jasa dan perdagangan industri kreatif, produksi atau budidaya dan teknologi terapan. Kalau yang dimaksud tadi, saya kembali ke tadi, Bu, apakah misalnya kalau tidak tercapai laba, apakah misalnya laba yang dijanjikan di proposal, apakah dananya harus dikembalikan? Sebenarnya itu tidak ada yang seperti itu ya, karena kami mengerti yang namanya juga berusaha pasti ada up down-nya gitu ya, tidak melulu kalian bisa mendapatkan laba. Nanti di situ akan ada evaluasi, akan ada dosen pendamping yang akan nanti menemani teman-teman kira-kira bagaimana strateginya supaya misalnya teman-teman tidak rugi terus tapi bisa mendapatkan untung. Jadi silahkan, tapi sekali lagi teman-teman yang harus aktif ya, karena kita kan tidak mengetahui, karena akan banyak sekali nanti proposal atau usaha yang akan kita dampingi dan kita tidak tahu yang mana nih yang punya kendala. Jadi silahkan di dosen pendampingnya dulu, kalau tidak bisa ya baru misalnya ke Pokja ya, dalam hal ini banyak kok di dalam ibu-ibu atau bapak yang tergabung dalam Pokja PMW itu memang yang expert misalnya bagaimana mengembangkan sebuah usaha, seperti Bapak Dr. Indrabayu tadi, yaitu persyaratan. Nah, lalu apa saja sih yang harus termuat dalam isi ya, dalam diisi dalam proposal tersebut. Ini juga agak berbeda dari tahun sebelumnya. Itu ada namanya yang pertama ya, ada 5 yang harus terpenuhi. Ada tujuan mulia, ada pelanggan, produk, pemasaran, strategi SDM, dan keuangan. Ini berbeda. Saya dapatkan kemarin yang ke saya itu masih menggunakan format lama. Nah, itu format lama kan tidak seperti ini. Jadi silakan disesuaikan dengan format yang terbaru saat ini seperti ini. Kalau teman-teman ini menambahkan subbab, misalnya kalian merasa tujuan mulia ini tidak cukup menggambarkan seperti apanya istimewanya produk saya. Teman-teman ini menambahkan hal tidak masalah, asalkan tidak keluar dari ruang lingkup dari apa yang telah ditentukan dalam panduan atau pedoman. Ya, misalnya tujuan mulia. Nah, apa nih tujuan mulianya, teman-teman? Yang ingin misalnya membuat sebuah usaha ini diusahakan tidak harus hanya berimpact pada usaha teman-teman atau teman-teman saja gitu keuntungannya, tapi juga bisa pada masyarakat luas. Saya selalu contohkan misalnya, kalian pulang ke kampung tiba-tiba melihat wah banyak ya tetangga-tetangga kalian yang misalnya menanam secara mandiri, misalnya ubi jalar misalnya seperti itu. Tapi kasihan ubi jalarnya ini kalau hanya digoreng dan dikonsumsi, apalagi sekarang minyak goreng mahal ya. Nah, bagaimana caranya ya supaya selain saya mendapat untung, saya juga membantu tetangga saya misalnya. Nah, oleh karena itu misalnya kalian menjadikan tetangga teman-teman itu menjadi key partnernya kalian. Jadi kalian misalnya, Bu, saya bisa misalnya membeli ubi jalarnya ini sebagai bahan pokok dari misalnya keripik saya gitu. Nah, pasti kan harganya agak lebih murah. Selain kalian teman-teman membantu juga, nah itu membantu mereka otomatis mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ubi jalar yang mereka tanam, kalian juga mendapatkan keuntungan dari hasil olahan ubi jalar tersebut. Itu salah satu contoh tujuan mulia ya. Jadi harus mempunyai efek yang baik untuk orang lain juga, bukan hanya kita saja. Yang kedua adalah pelanggan potensial yang menjadi sasaran dari usaha yang dikembangkan mahasiswa. Siapa pelanggannya, gitu ya. Teman-teman harus mengetahui segmen pasar teman-teman. Ya kalau ubi jalar, tadi yang keripik kira-kira bisa dipasarkan di mana ya. Teman-teman misalnya bisa masukkan ke minimarket ya, atau yang lain-lainnya untuk teman-teman bekerja sama untuk melakukan misalnya penjualan tersebut. Nanti akan dijelaskan secara lengkap oleh Bapak Dr. Indrabayu, karena juga ini akan ada dalam DMC sebagai lampiran dari proposal kalian. Produknya seperti apa? Nah, di sini yang ketiga ini, item ketiga, teman-teman silakan tunjukkan produknya itu seperti apa
inovasinya dari produk ini, apa yang membedakan produk ini dengan produk-produk yang lain. Ya, produk ini memberikan solusi misalnya untuk misalnya teman-teman yang ingin berdiet, ya banyak orang yang ingin diet. Kira-kira ini ada makanan yang kalau dimakan rasanya enak, tapi dia bisa misalnya tidak menaikkan berat badan secara signifikan misalnya, itu bisa. Jadi silakan teman-teman nanti dalam penulisannya bisa, saya selalu bilang kalau misalnya sudah ada produknya, silakan produknya dicantumkan ya. Jadi kita yang nanti mereview bisa melihat, oh seperti ini kira-kira. Jadi tidak mengawang-awang yang menilainya, karena kalau hanya dijelaskan dari kata-kata itu, kadang-kadang kita ya apa ini gitu ya, bisa aja kalian copy paste dan segala macam. Tapi kalau misalnya kalau misalnya tidak ada produk, misalnya kira-kira kalian desain aja kira-kira seperti ini, begini cara produksinya misalnya ya, begini modelnya, package-nya begini, packaging-nya seperti ini, itu menarik perhatian karena seperti dan lain. Silakan kalian berimprovisasi, asalkan tidak keluar dari kriteria penilaian usaha ini. Nah, yang keempat, pemasaran. Jadi strategi pemasaran, memasarkan produk dari usaha yang dikembangkan mahasiswa. Apa strategi kalian? Kalian menggunakan apa media sosial? Kalau menggunakan media sosial, seperti apa kalian memasarkan? Ini yang kalian akan jelaskan nanti. Dan kenapa menggunakan media pemasaran seperti itu? Ya, itu bisa dijelaskan di bagian 4. Nah, lalu strategi SDM. Nah, silakan teman-teman uraikan kira-kira siapa yang menjadi CEO-nya, siapa menjadi manajer marketingnya, manajer produksinya, dan lain-lain sampai ke bawah. Jadi dari 15 orang tadi, silakan kalian manage kira-kira si A ini memang cocoknya untuk seperti ini, si B seperti ini, dan lain-lain. Akhirnya punya job desk masing-masing, jadi teman-teman tidak terbengkalai nantinya pada saat pelaksanaan. Tidak pusing lagi, bukan ketua juga yang memproduksi, ketua juga yang memasarkan, ya, ketua juga yang mengantarkan produknya, misalnya tidak seperti itu. Lalu yang terakhir adalah keuangan. Nah, rencana keuangan usaha yang berupa laporan keuangan. Nah, teman-teman harus jelaskan dulu di sini kira-kira dalam sebulan itu berapa yang teman-teman bisa jual, berapa biaya produksinya, berapa kira-kira laba yang kalian dapatkan. Lalu setelah 1 bulan dituliskan lagi. Nah, dalam 6 bulan kira-kira kami bisa mendapatkan laba berapa, produksinya berapa. Sudah ada labanya, kami bisa misalnya mengembangkan lagi dengan cara-cara seperti ini. Itu ya kira-kira ya. Jadi 5 item ini yang harus ada, ingat. Jadi ada beberapa yang ini ya masih menggunakan format lama, yaitu bisa jadi nanti disalahkan di awal. Proposal kalian tidak maaf. Kalian nanti tidak diloloskan ya karena berbeda formatnya. Tapi untuk mengimprovisasinya silahkan, tidak apa yang penting tidak keluar dari 5 item penilaian ini. Oke. Nah, ini tahapan-tahapan nanti yang teman-teman harus laksanakan ya. Nah, di awal Februari itu semoga semuanya sudah pernah mengikuti workshop yang diadakan oleh PMW. Setelah itu nah ini penerimaan proposal. Nanti terakhir besok ya teman-teman, ingat terakhir besok dan akan diseleksi. Akan ada juga penyeleksian wawancara. Nah nanti di April itu akan ada pengumuman mengenai proposal BNI. Lalu ada magang dan laporan magang. Nah ini yang teman-teman banyak bertanya juga, kira-kira ini magangnya seperti apa? Ya. Nah ini magang. Nah apa yang dilakukan pada saat nanti? Ya mohon maaf ya. Nanti teman-teman magang. Nah jadi kemana teman-teman harus magang? Pastilah ke UKM atau ke usaha yang sejenis dengan usaha yang diusulkan. Misalnya teman-teman jualan roti, ya pergilah magang ke tempat produksi roti yang dimana dia memproduksinya juga menjualnya, itu bisa. Nah, apa yang harus diperhatikan dalam proses magang? Teman-teman nanti konsultasikan dulu ke mentor atau dosen pembimbing atau pendamping ya. Kira-kira berapa lama kalian akan magang? Apa yang teman-teman harus dapatkan di situ? Bagaimana mereka memproduksi dengan baik, misalnya. Bagaimana mereka memasarkan, bagaimana proses pemasarannya itu,
strategi-strategi yang bisa kita dapatkan gitu ya, kita belajar di situ. Nah, otomatis teman-teman harus membuat daftar hadir yang ditandatangani oleh penanggung jawab atau pemilik usaha sebagai bukti bahwa teman-teman memang magang di situ. Nah, minimal 80% kehadiran, biasanya itu 10 kali kehadiran ya untuk melihat bagaimana produksi, bagaimana cara penjualan dan lain-lain. Lalu teman-teman bisa dibuat laporan, nanti di laporan akhir dicantumkan untuk laporan magang itu ada foto dan bukti kehadiran. Teman-teman misalnya melihat bagaimana cara produksinya tadi, belajar bagaimana usaha tersebut bisa eksis, bagaimana nanti misalnya up dan down-nya kalian teman-teman bisa belajar kalau saat misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bagaimana caranya kita mengantisipasi hal-hal tersebut. Begitu kira-kira ya untuk proses magangnya. Nah, ini saya tekankan juga mengenai laporan ya, karena beberapa kali, banyak sekali, ya bukan kalian ya, senior-senior kalian ini kadang yang laporannya ada yang terlambat, laporannya tidak sesuai, laporannya harus dikejar-kejar dulu. Padahal ini berhubungan juga dengan untuk laporan keuangan ke Unhas ya. Jadi jangan sampai gara-gara kalian, teman-teman kalian yang lain itu juga tersendat gitu pembayaran modal akhirnya gitu ya, untuk pendanaan akhirnya. Nah, di sini nanti teman-teman disuruh diminta untuk membuat laporan kemajuan. Jadi tidak ada pengembalian dana ya. Teman-teman hanya diminta membuat laporan saja. Ya, saya kira itu tidak sulit. Jadi teman-teman jangan, saya tidak mau dari Fakultas Hukum yang harus dikejar-kejar dulu oleh saya atau dosen pendampingnya yang mengejar-kejar mengenai laporan kemajuan, laporan akhir. Nah, apa saja yang harus ada laporan kemajuan, yaitu menjelaskan perkembangan usaha dan kegiatan awal. Jadi jelaskan saja apa adanya. Kalau kalian memang merasa rugi, ya tulis. Ya nanti kita bisa sama-sama ya nanti kita sama-sama mencari solusi kira-kira seperti apa. Tapi jangan lari gitu ya. Jangan nanti dimintai laporan, teman-teman banyak berbagai macam alasan gitu. Nah, apa yang harus ada dalam laporan? Ya ini tadi ada produknya seperti apa, pelanggannya ada berapa. Jadi teman-teman tolong dibuatkan nanti pembukuan. Kalau bisa ya, misalnya hari ini yang beli berapa orang dituliskan namanya tanggal segini. Nah, bagaimana berapa yang dibeli, jadi itu nanti akan ditanyakan ya pada saat evaluasi monet gitu. Nah, pemasarannya seperti apa, bagaimana kalian memproduksinya, bagaimana proses pelaksanaannya, bagaimana keuangannya seperti bagaimana, apa segala ada keuntungan atau bagaimana gitu. Kendalanya apa? Nanti kita tanyakan kendalanya seperti apa. Kalau misalnya kita memang, karena kadang kendalanya itu sangat klise ya, kadang Bu saya hanya sendiri yang mengerjakan produk ini, teman-teman saya semua pulang kampung. Nah, itu kan ya itu juga kendala, tapi saya rasa itu kan ya bagaimana kerja tim sebenarnya ya. Lalu dilengkapi dengan bukti penggunaan yang minimal 70% dari total dana yang diterima pada pakar kami ini sudah ada 70% terserap dananya. Lalu ada namanya laporan akhir. Laporan akhir ini seperti apa? Jadi laporan ini menjelaskan perkembangan kinerja dan tingkat keberhasilan secara menyeluruh sampai akhir. Setelah laporan kemajuan ada laporan akhir. Nah, isinya kurang lebih sama dengan laporan kemajuan tadi. Ada profil tim, deskripsi usaha, produk, mitra usaha, operasionalnya. Jadi mitra usaha juga kalau teman-teman merasa ya kalau punya mitra tidak apa-apa gitu ya, itu malah lebih bagus. Keuangan, evaluasi internal, foto dokumentasi, dan juga dilengkapi bukti penggunaan dana 100% dari dana itu. Semuanya harus sudah terserap. Jadi jangan ditinggal disimpan-simpan dananya ya. Dananya kan yang peruntukannya untuk modal kalian. Sebisanya 100% sudah terserap. Nah, itu tadi secara secara menyeluruh mengenai bagaimana penulisan proposal. Jadi saya berharap teman-teman tidak ada lagi yang kebingungan untuk bagaimana caranya teman-teman nanti membuat laporan kemajuan, laporan akhir, dan lain. Proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir. Ini sedikit ya. Jadi teman-teman harapkan kalau ada yang didanai di PMW nanti bisa melanjutkannya ke KBMI. Walaupun nanti akan ada tersendiri kira-kira KBMI itu seperti apa lagi gitu ya. Atau ada juga yang di asing ini yang
terkait dengan startup yang berbau teknologi ya. Ya walaupun anak hukum tidak ada sangkut pautnya, tapi mungkin bisa lah menjadi anggota dari tim IT. Jadi anggotanya Bapak Dr. Indra Bayu ya bisa. Ya seperti itu kira-kira. Jadi ada juga inkubator Unhas kalau misalnya teman-teman ingin mengembangkan usahanya. Banyak sekali fasilitas yang diberikan oleh Unhas untuk teman-teman mengembangkan usaha yang sudah ada gitu. Jadi bila putus asa silakan semangat untuk terus memikirkan kira-kira ide-ide kreatif apa lagi yang bisa dapat teman-teman pikirkan untuk membuat sebuah usaha. Oke. Sedikit dari kata-kata yang memberikan motivasi ya. Seorang wirausaha tidak melakukan hal-hal yang berbeda, tapi mereka akan melakukan hal yang biasa dengan cara yang berbeda. Dan tersenyumlah pada orang yang menghinamu ketika kamu sedang berjuang membangun bisnismu, karena mereka akan bekerja untukmu suatu hari nanti. Ya. Silakan yang bermimpi menjadi sultan-sultan, ya silakan mulainya dari sekarang bisa kok teman-teman mengembangkan usahanya. Jangan putus asa, kita menyadari bahwa menjadi seorang pengusaha itu juga pasti susah ya, apalagi teman-teman yang sambil kuliah. Tapi tolong selalu berkoordinasi dengan pendampingnya dan juga dengan misalnya dengan saya sebagai selaku atau ada Ibu Arini yang Suci selaku pekerja PME di Fakultas Hukum. Oke, saya kira demikian. Untuk selanjutnya nanti Pak Dr. Indra Bayu akan berikan waktu sebanyak-banyaknya untuk nanti bagaimana meng-coaching adik-adik supaya bisa membuat BNC dengan baik dan benar. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Andi Kurniawati SHMH untuk pemaparannya yang sangat luar biasa dan pastinya ini sangat menarik untuk adik-adik peserta, di mana tentunya kita akan dapat banyak selain motivasi, kita juga dapat soft skill, dan yang terpenting lagi dari apa yang sudah dipaparkan oleh beliau bahwa bagaimana kita sudah punya peluang kesuksesan itu bisa dimulai sejak saat ini. Jadi adik-adik selain tentunya punya cita-cita, di satu sisi mungkin ada hal yang ingin diinginkan dari sebuah profesi itu, tapi diharapkan juga adik-adik nantinya bisa menjadi seorang pencipta kerja. Dan selain itu tadi juga sudah dijelaskan bahwa tidak ada lagi kendala untuk adik-adik yang merasa bahwa penyusunan proposal PMW itu sulit atau kurang dimengerti, karena tadi persyaratannya sudah disebutkan. Nanti juga akan ada beberapa tahapnya, mulai dari bagaimana laporan kemajuan, kemudian laporan akhir, dan juga ada magang, sehingga benar-benar diharapkan adik-adik selain memperoleh bantuan dana, betul-betul terjun langsung untuk melihat bagaimana produk-produk yang nantinya adik-adik akan buat seperti itu. Dan terakhir juga tentunya nanti kita akan membahasnya juga bersama narasumber kita yang kedua. Dan untuk sesi tanya jawab nanti kita akan selesaikan nanti sekaligus ya setelah dari narasumber selanjutnya memaparkan materinya. Baik, untuk kesempatan kedua saya persilakan kepada Bapak Dr. Indra Bayu Amirullah, STFD, MBUS SCS. Maafkan saya jika ada kekeliruan dalam penyebutan dari titel Bapak. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Inkubator Teknologi dan Bisnis, sekaligus menjadi Kepala Laboratorium AIMP Departemen Informatika Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Dan untuk waktu kurang lebih 30-40 menit ke depan, Bapak, untuk itu saya persilakan. Baik, makasih Ibu Moderator, Ibu Arini. Ya, saya izin share screen ya. Oke, sudah kelihatan ya. Baik, terima kasih Bapak Kaprodi dan tentu juga teman saya di Pokja, Ibu Andi Kurniawati sudah mengundang. Jadi konteksnya hari ini guys ya, saya harus pegang saja ini biar lebih semangat. Soalnya ini sore-sore guys, ini mata-mata sudah mulai mengantuk gitu, saya bisa rasakan. Jadi harus dipancing ini Pak Kaprodi. Ya, siap. Siap Pak, siap. Iya, jadi bisnis model canvas. Kalau sama kasarnya bilang apa tuh main, nah, gitu kan? Apa tuh main bisnis model canvas? Ini adalah protap guys ya, protap standar yang dipakai dimanapun, hampir dimanapun bisnis model canvas dipakai. Mau minta pendanaan di bank, mungkin nanti ikut nanti PPBT, ada bimbingan saya yang sudah ikut PPDP dari inkubasi saya di ITY di Trompes, dapat dan Prosulso itu dapat 500 juta guys.
Nah, ya, mereka dapat 500 juta. Bayangkan kalau beli contoh berapa mangkok itu ya. Nah, itu dia. Jadi mungkin kita bilang, ih, ada pada 500 juta Pak Bayu, kenapa ini kita yang PMW 6 juta? Ya sabar Cik Dinda. Kita melangkah pelan-pelan adikku ya. Jangan dilihat uangnya dulu PMW, tapi yang penting bagaimana fakultas hukum bisa terlibat. Kalau perlu kasih masuk 100 proposal gitu loh. Terlibat dulu Dindaku. Nanti kalau seandainya kita sudah mulai dilatih, ingat bukan uangnya di PMW, tapi pendampingannya. Nanti kami latih untuk bagaimana memodel marketing, bagaimana personal brandingnya. Banyak Anda dapat knowledge. Kalau dikaitkan tadi Andi Kurnia bilang, kita kan ini hukum. Yang dibilang Dinda, entrepreneur, it doesn't mean only imply as you as entrepreneur. Tapi dalam namanya entrepreneur nanti pendampingan, kami akan polis Anda supaya bisa menguasai juga intrapreneur. Apa itu intrapreneur? Soft skill, sertifikasi supaya bisa bertahan di dunia disrupsi ini. Ingat Dinda, di dunia disrupsi inilah hati-hati bosku. Ya, jadi kami secara otomatis walaupun diajar entrepreneur, tapi sekaligus Anda akan dimodeling secara psikolog maupun secara embedded system Pak untuk siap menghadapi perubahan. Anda akan dilatih self efikasinya. Nah, itu keuntungannya kalau lulus nanti bosku. Jadi semangat ya. Kami tunggu nanti proposalnya ini. Jangan kasih kecewa dong ini Pak Kaprodi sama Ibu Andi Kurnia ini. Ini bela-bela begitu dan jangan dikurnia. Besok Pak bisa. Pokoknya apapun demi Unhas. Ya, harus banyak. Masa tidak bisa kita bikin entrepreneur muda ya. Jangan mungkin saya perkenalkan ya. Intinya sekarang saya sudah mati 10 tahun. Saya pernah di project di Kanada. Berapa miliar ya ini Unhas dapat? Unhas dapat sekitar 8 miliar kalau saya tidak salah di dari Kanada. Dan kami ada hasil research itu hari. Saya juga top coach Indonesia ya sama Coach Tom ya yang biasa di Metro TV penggantinya Mario Teguh ya yang biasa ganti di acara Mario Teguh. Nah, top generation startup fail. Guys, ini perlu kita tahu. Kenapa 20 alasan startup itu gagal? Pertama adalah no market need. Kan macam bikin startup, bikin produk, bikin jasa yang tidak jelas marketnya. Nah, mau beli bos, siapa yang mau beli? Makanya di BMC, nanti saya kasih lagi apa yang BMC saya kasih lagi pertama adalah tujuannya untuk mengisi no market need. Jangan sampai kita bikin produk yang tidak ada pembelinya. Apa itu mah bos? Ya. Yang kedua baru rent out of cash. Nah ini lucu juga adekku nih. Jangan ikuti kanda-kanda sebelumnya. Nah dikasih uang adek ya tadi antikurnya bilang dikasih sampai 12 juta. Ada sampai 15 juta mungkin kemarin buat jadi. Tapi langsung dia pergi beli apa? Laptop atau beli HP. Ya nggak nyambung lah. Langsung kan saya pakai untuk promosi, iya, tapi kan tidak perlu jika membeli HP langsung yang mahal-mahal. Kalau langsung ya pakai untuk beli pribadi, langsung caput duitmu gitu loh, ya. Nah, itu. Terus ada namanya networking. Nah ini makanya dalam mata kuliah wirausaha, saya tidak tahu di hukum ada apa tidak mata kuliah wirausaha, tapi Pak Kaprodi ada kan? Belum ada Pak Bayu Tabe, belum ada. Belum ada. Iya. Siap, Tabe. Saya sarankan kita tetap bikin nanti kalau butuh bantuan nanti saya siap coach calon-calon dosennya. Siap. Siap. Iya, insyaallah. Iya, siap. Jadi biar walaupun bukan dosen berusaha yang berminat ikut ya kita akan coach aja nggak apa-apa. Fakultas Kehutanan sudah mau bikin itu 3 hari coach, 3 hari 3 malam kan diisolasi Pak. Tidak boleh pulang-pulang. Karena kebetulan mau rencana ini Pak Bayu. Insya Allah kita mau lokakare kurikulum, jadi mungkin di lokakare kurikulum nanti kami akan memasukkan 1 mata kuliah kewirausahaan. Siap. Iya. Pokoknya hantam terus. Nah ini dia top generation startup fail guys. Ini fakta ini. Dan ini sumbernya anak main fortune.com pasti nggak balik ini ya. Nah terus hasil monitoring dan evaluasi kami 5 tahun di Search Project. Ya, ini hasilnya. Siapa yang disurvei ini adekku? Surveinya adalah Anda, kakak-kakak Anda startup yang ada di Unhas. Aslinya ini tidak salah. Dan yang melakukan survei siapa? Kami cuma mendampingi. Yang melakukan survei langsung orang Kanadanya langsung datang. Melakukan survei dan monitoring, jadi tidak salah-salah nih hasilnya. Nah, hasilnya monitoring adalah ternyata memang startup kita selalu gagal, sertifikasi tidak ada. Nah, inilah sebabnya
pendampingan nanti itu akan banyak kita bahas efekasi. Begitu Dinda. Bagaimana Anda siap menghadapi dunia digital, Anda siap menghadapi era disrupsi. Jangan dibilang nanti nih Pak Wali Kota mau bicara selain metaverse apa itu main. Banyak nanti perubahan-perubahan di dunia kita yang Anda harus siap. Oke. Nah, untungnya kalau Anda lolos di sini bukan cuma masalah bisnis yang kami ajarkan, tapi juga lebih banyak juga menyangkut tentang bagaimana bisa Anda bisa adapt dengan dunia yang selalu berubah. Ya. Oke, lanjut. DMC, ini materi yang saya diminta sama Bu Andi ini. DMC itu seperti ini. Ya. Ada 9 value yang harus kita isi. Biasanya ada orang mulai dari value proposition. Biasanya ada orang mulai dari langsung ke customer segment. Saya pribadi, saya selalu mulai dari PP. Kenapa? Untuk apa? Tadi kita ingat yang alasan perusahaan gagal. Nomor 1, tidak ada pambalina. THR balik ke produknya. Ya, sehingga menurut saya PP yang harusnya kita bahas pertama dalam BMC. Ya walaupun ada juga mazhab yang mengatakan tidak Pak, semua dari customer segment. Monggo silahkan. Kalau saya pribadi PP, kenapa? Bukti bahwa banyaknya gagal startup karena PP-nya yang tidak kuat. Apa kan itu PP? Kita lihat satu-satu ya. Value proposition adalah nilai atau value yang ditawarkan pelanggan. Anda tawarkan ke pelanggan. Kelebihan dan keunggulan produk jasa dibanding pesaing. Nah, pesaing. Makanya pada saat biasanya bimbingan saya di mata kuliah entrepreneur, ya, semua anak-anak yang ambil entrepreneur itu langsung bilang, kamu bikin apa? Saya bikin ini Pak, bikin A. Oke. Kau yakin itu tidak ada sainganmu A? Lakukan survei. Jadi dia lakukan survei, dia teliti. Jadi kalau kita lakukan brand color itu di tim kita akan 4 orang satu tim. Ada yang gold leadernya, ada hijau data analisisnya, ada biru HRD-nya, dan ada orange adalah marketingnya. Itu kita tes, ada tes psikologinya, ada enggak ya. Untuk kita bisa lihat warna otaknya kalian, kalian cocok di orange, kalian cocok di mana dan seterusnya. Oke. Nah, orang hijaunya langsung saya minta tolong kamu cari kompetitormu apa yang sekarang dia punya. Dan apa usulanmu, CV-mu yang membedakan dengan kompetitor. Kenapa penting? Kalau sama, ya ngapain dia pindah ke Anda? Kita dapat logikanya, deh. Sudah ada, dia beli di tempat yang biasa. Tiba-tiba Anda muncul juga, jual hal yang biasa. Tidak ada value proposition-nya, ya pasti saya cenderung tidak mau pindah ke Anda dong. Pertama saya tidak kenal Anda, gitu loh. Saya mending di toko yang lama. Nah, itu makanya value proposition penting. Kalau misalnya kayak tadi dia bilang Bu Andi Kurnia, harus ada value edit, ada tambahan sesuatu, ada scale up yang kita lakukan dibandingkan dengan pesaing kita. Baru orang bisa melirik. Jangan juga value proposition dari harga. Oh iya Pak, saya juga bikin produk yang sama, proses sama, tapi saya harganya lebih murah. Kasih. Nah, itu namanya tidak kreatif, bro. Proses itu tidak kreatif kalau harga Anda mainkan. Ingat Ki, selama produk itu dibutuhkan, harganya berapapun akan dibeli. The best marketing adalah karena produk itu memang needed, dibutuhkan. Kalau dia memang dibutuhkan, maka dia tidak perlu marketing luar biasa. Prinsip itu ada itu. Ya, jadi jangan saingan-saingan harga sama orang. Oke, jadi cari butuh ke kita. Makanya langkah pertama IBMC, apapun produk, apapun jasa yang Anda usulkan, nomor 1 adalah pembeda dengan kompetitor yang sudah ada. Makanya di Tinta harus ada data analitik. Ada orang data analitiknya yang mau lihat itu musuh siapa sih kompetitor yang sudah ada. Oh, kompetitor yang ada sudah ini dia sudah bikin A, B, C. Kita bikin versi D yang berbeda dengan A, B, C. Nah, kamu main juga. Nah, itu baru namanya value proposition. Ya, bisa ya, nangkap ya. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Oke, kategori value proposition itu uniqueness-nya. Apakah kalau jasa adalah performance-nya lebih cepat, lebih efisien. Apakah produknya customized, lebih khusus di customize. Misalnya kalau sepatu khusus untuk anak-anak, value proposition-nya dia lebih lembut, kalau diinjak lantak-lantak, tidak gampang lecet kakinya anak-anak, itu semua value proposition. Nah, gitu ya. Getting the job done, kita membantu customer untuk menyelesaikan pekerjaan yang selama ini kompetitor bikin produk yang belum bisa lakukan, itu termasuk value proposition. Oke. Harga ini saya setuju, jangan bikin aja, tiba-tiba ini saya setuju. Jadi kalau orang bagus saya ini, makanya saya tulis not recommended. Kalau mau bagus saya harga, dekku dengan kompetitor mati dua-duanya.
ngapain? Ya bikin aja value proposition yang membedakannya. Atau memang ada sisi pengolahannya, jadi langsung ada cost reduction dalam pemakaian, macam-macam. Ini semua adalah VP. Kalau berhubungannya dengan risiko, ada alat yang dijual kompetitor, kita bikin alat yang lebih ada segelnya atau ada apanya supaya pengamannya lebih bagus. Misalnya kayak pemanas air. Kalau kompetitor pemanas airnya kalau dipencet sama anak-anak bisa keluar. Kalau kita ada cara tertentu anak-anak tidak mungkin bisa kasih keluar air panas misalnya. Nah itu semua value proposition. Nah, gitu. Bahkan kalau dalam penelitian ini Bapak Ibu dosen yang hadir, ini namanya paten sederhana. Nah, ini kemarin saya ikut ke daerah ya. Kita bahas itu apa itu paten sederhana ya itu nih membuat produk yang sama dengan sebelumnya cuma kita modifikasi sedikit makanya namanya paten sederhana. Ayo kasih masuk ke daerah ya. Tanggal 31 Maret batasnya kalau butuh anunya panduan dan lain-lain silahkan japri ke saya WA nanti saya kirimkan ke semua hal-hal yang perlu dilakukan ya. Lumayan maksimum 5 miliar 5 miliar beli bakso berapa mangkok. Oke. Terus customer segment. Nah, ini saya customer segment. Ada orang balik sama customer segment dulu Pak Wahyu. Kalau saya sih pribadi saya TV dulu tadi. Apa pembedanya? Kalau ada pembeda baru saya bicara tentang customer dong. Pembedaannya adalah saya punya produk ini betul-betul khusus untuk anak laki-laki atau untuk anak-anak yang kakinya sensitif. Maka customer segment saya langsung saya bisa tentukan. Customer segment saya adalah anak-anak yang kakinya sensitif. Selesai. Makanya saya biasanya mulai dari TV. Walaupun ada berbagai macam mazhab adinda. Ada yang orang mulai dari customer segment berganti ke TV. Atau serah yang mana kita mau. Tapi saranku Dinda mulai dari TV lebih enak. Lihat nih tadi yang saya bilang gagalnya perusahaan apa? Karena tidak ada pembelinya. Ya gimana mau ada pembeli kalau VP-nya tidak ada? Gitu. Makanya saya selalu mulai dari value proposition. Ya. Customer segment ketiga bisa mass market ya. Oh, saya bikin produk yang semuanya bisa beli. Oke. Apa misalnya? Garopo. Karena garopo mau bapak-bapak, mama-mama, nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak makan semua juga garopo. Oke. Tapi hati-hati Ki. Emangnya itu garopo tidak banyak yang bikin. Apa bedanya garoponya Anda dengan garoponya orang lain? Selalu itu prinsipnya. Apa bedanya? Rasanya. Oke, Anda klaim rasanya lebih enak. Siapa yang bilang? Langsung biasanya bilang, saya yang bilang, GR-nya bilang lebih enak garoponya. Makanya selalu ada survei. Surveinya kita cukup pakai Google Map. Ada Google Map. Google Form. Jadi adik-adik saya biasa kalau melakukan survei, Google Form selesai langsung buat kumpul data 200 orang isi. Kalau saya bikin produk ini, Anda mau beli apa tidak? Wah, langsung cepat isi. Enak tuh. Kalau ada surveinya, bukan kita yang mengaku-ngaku bilang pasti ada yang beli. Nah, gitu ya. Niche market adalah spesifik ya tadi anak-anak yang khusus sepatu atau baju muslim, sepatu bola, ini namanya niche market ya. Atau segmented ya. Misalnya segmen pasar memiliki kebutuhan berbeda dalam kategori, ada misalnya transportasi, ada di bidang makanan yang sangat tergantung dengan demografi dan geografi. Kalau demografinya dan geografinya adalah orang-orang yang sudah berpenghasilan tinggi dan tidak ada malas masak, maka akan banyak sekali di situ Anda bisa segmen pasarnya untuk menjual apa? Kuliner. Nah, itu melaku itu Gojek, Grab, ya, dan lain-lain. Kenapa? Demografi orang-orang di situ adalah orang yang tidak mau susah. Begitu pulang di rumah tidak mau sentuh, tidak mau bawa asap badannya, tapi langsung mau makan enak. Nah, gitu. Jadi kita perlu harus lihat demografi dan lain-lain. Ya, nah, itu customer segment kriteria. Terus di per-site, multi-sided platform. Kadang-kadang juga kita melakukan penjualan, misalnya kayak koran. Koran itu dua langsung segmennya deh. Pertama, majalah dan koran itu segmennya adalah misalnya pertama segmennya adalah pembeli majalahnya saya, pembeli korannya saya. Yang kedua segmen saya adalah orang yang pasang iklan di saya. Ya kan? Kan koran ada yang pasang iklan, Bos. Dapat uang dari situ. Atau dari operasi koran yang saya jual ke orang, itu juga saya dapat untungnya. Ya, nah itu maksudnya dari saya. Nah, customer relationship, nah ini baru kita bicara nih, kalau bicara customer relationship, kalau jalin nih prinsip nanti kita harus kasih masuk di identity kira-kira bagaimana caranya supaya kalau nanti saya sudah tembak pasar, pertama Anda harus bisa mencuri pasarnya orang, atau setidaknya membuat pasar baru yang belum melek tertarik dengan Anda punya produk atau jasa.
Itu namanya customer relationship satu. Yang kedua, kalau seandainya nanti ada di konsumen, bagaimana terjadi customer retention? Apa namanya customer retention? Supaya dia setia sama Anda, tidak pindah ke kompetitor. Nah, ini memang masih dengan customer relationship. Harus bikin strategi, Pak. Diskon kah? Kalau ada kerusakan siap diganti kah atau apa? Datang ke kunjungan langsung ke rumah, akan selalu lakukan kuesioner. Apa produk kami memuaskan dan seterusnya, apa yang kurang. Nah, itu semua customer relationship itu. Itu penting, bos, dalam bisnis. Nah, makanya tadi kalau hubungannya dengan hukum, apa kita mengurangi hukum bisnis? Bos, orang hukum ke berkomunikasi, kata kunci berkomunikasi. Apa itu main? Apakah Anda tidak wajib pandai berkomunikasi? Nomor satu itu. Makanya sebenarnya pada saat Anda belajar bisnis, Anda sudah menjalankan fungsinya sebagai lawyer, sebagai advokat, sebagai apapun itu, sebagai notaris, ya. Karena kemampuan komunikasi itu diajarkan, ya. Channeling. Nah, channeling adalah yang keempat, bagaimana Anda menjual produknya atau jasanya. Bisa direct langsung, jualan langsung ke toko-toko, ya. Atau buka toko, Anda jualan di situ. Atau Anda yang jualan yang kayak loker-loker koran itu dijual di mana-mana, ya. Atau indirect, misalnya partner share, Anda titip di hotel-hotel, misalnya kayak kemarin ada produk kesenian, jadi titip di produk-produk hotel, jadi kalau tamu-tamu bule, langsung tahu, wah bagusnya ini aja, beli dari situ. Nah, hotelnya dapat fee juga dan seterusnya, itu namanya indirect, ya. Atau apa, yang penting juga dalam channelnya, kita harus bangkitkan awareness-nya konsumen, yang sampai dia belum tahu kita punya produk. Makanya itu di FB Ad, di Instagram, dan seterusnya itu data analitik. Bapak Ibu ini termasuk dosen, ya. Saya sering kasih pelatihan data science sama dosen-dosen, sama manajer-manajer. Bapak Ibu, termasuk adik-adik, coba saya tanya, Bu Andi Kurnia, apa iklan yang selalu masuk di Instagram, Kak? Saya yakin jilbab, ya, atau ayat tergantung kita suka masak apa tidak atau apa, itu pasti akan ya somehow pasti kita berpikir nah ini kau ya, nih Instagramnya apa aku suka, nggak pernah kita bertanya begitu. Adik-adik semua, itu namanya data analitik, itu ilmuku deh di artificial intelligence, di informatika, data science, ya. Jadi kita mempelajari polanya orang dan kita tembak sesuai dengan keinginannya. Makanya kalau kayak Pak Kaprodi, tidak mungkin itu Pak Kaprodi ditawarkan iklan jilbab, kan tidak mungkin. Kecuali kalau Pak Kaprodi pernah dipakai HP-nya sama istrinya, itu lain cerita. Karena pernah kepencet, misalnya pernah kepencet ya tulis jilbab. Nah, ini channeling. Kita harus hati-hati bagaimana men-channelkan kita punya produk. Harus kita punya strategi bagaimana menyampaikan kita punya produk dengan cara yang murah. Ingat, cara yang murah tapi mass teaching. Nah, itu ya. Oke. Key activities adalah kita harus isi di DNC, namanya key activities, kunci kegiatan yang tidak mungkin tidak ada kalau kita tidak lakukan, maka tidak jalan usaha, Pak. Contohnya kalau saya bimbingan saya misalnya di Tenopreneur, maaf karena seorang digital, misalnya dia bikin dia bikin atau ada sedikit punya bimbingan anaknya Pak Yusri, saya pernah bimbingan namanya Koi, dulu dia bikin namanya Paco, ya. Jadi aktivitasnya adalah membuat paco itu diolah sedemikian rupa untuk jadi bakso, jadi apa namanya bulat-bulat kayak apa tuh, nugget dan seterusnya supaya bisa dikirim dan seterusnya, ya. Itu di aktivitasnya. Paco. Paco itu apa ya? Talas, ya. Talas tenang. Dan dia sekarang sudah sampai ekspor ke Amerika. Dia punya produk, ya. Nah, itu mungkin contoh kalau dari sisi saya berusaha tidak masuk ke digital karena supaya bisa nangkap kalau kuliner, ya, atau makanan. Nah, ini activities itu. Jadi activities di DMC kita tulis adalah segala hal kegiatan Pak untuk menghasilkan produk atau jasa Pak yang kalau Anda tidak lakukan artinya tidak jalan perusahaan Pak. Itu dimaksud dengan key activities. Bisa ya? Nanti kita diskusi lagi lebih lanjut, guys, ya. Key resources adalah yang tidak mungkin tidak ada. Contoh, kalau saya di IT sih ya sudah, misalnya perusahaan-perusahaannya saya punya adik sekarang yang omsetnya sudah 5 miliar, yang ada saya punya bimbingan, nggak mau kerja di BUMN, pernah diterima di BUMN dia tolak. Nah, ngapain Pak? Saya di Tenopreneur, saya sekarang pengusaha, kontraktor gue, maunya gue kerja, nggak usah pagi sampai sore. Saya kerja malam, begadang, saya kan suka begadang Pak, pagi dan siang kan saya kelelawar tidur. Oh iya, itu. Dia dapat 5 miliar 1 tahun, lumayan 5 miliar 1 tahun. Dia sudah bisa gaji 10 staff. Ya. Nah, resources-nya dia, resources-nya kalau ditanya dia adalah orang-orang programmer.
Itu adalah key resources. Kenapa? Kalau programmernya tidak ada, maka tidak ada key resources-nya dia. Siapa yang mau bikin programnya kalau tidak ada programmer? Nah, itu yang dimaksud dengan key resources. Kalau kembali tadi ke Pacok tadi punyanya Koi, punya bimbingan, key resources-nya apa? Ya Pacok, ya Talas. Kalau tidak ada Talas ya tidak jadi dia punya bisnis. Nah, itu namanya key resources. Jadi bisa dalam bentuk bahan material, bisa dalam bentuk sumber daya manusia. Resources, ya. Nah, kurang lebih begitu deh, ya. Oke. Key partner. Partnerku yang kalau tidak ada, tidak jalan usahaku. Saya kembali lagi ke pacok.com, punyanya Koi. Kalau seandainya key partner dia siapa? Petani pacok. Kalau tidak ada petaninya, ya laki komai, di mana kamu dapat petani? Talas. Apa itu? Ya kan? Nah, makanya key partner yang tidak bisa tidak ada adalah petani pacok. Nah, kan kemarin kurang sekali, akhirnya dia bilang, Pak, susah Pak. Kebunku tidak menghasilkan sesuai dengan demand. Tapi gampangnya pergi kolai di kebun sebelah. Oh, coki orang di sebelah itu tanam talas. Karena itu tanah talas sebenarnya itu umbi liar loh. Dia tumbuh liar. Jadi orang biasa malah ada buang-buang nih. Nah, dia bayar lebih, nah, tanam di talas sekarang, nanti saya yang ambil. Dia pergi keliling. Artinya semua kebun-kebun sekitarnya dia kuasai juga seperti itu. Jadi key partnernya misalnya Koi adalah petani talas. Nah, gitu. Kalau misalnya kayak digital tadi saya punya anggota, key partnernya siapa adalah ya semua provider misalnya cloud yang dia pakai server cloudnya misalnya Amazon. Kalau tidak ada Amazon setengah mati. Dia mau komputasi dari sisinya setengah mati. Termasuk untuk apa namanya provider telkom atau telekomunikasi itu semua key partnernya. Bisa dibayangkan ya. Jadi key partner adalah perusahaan, orang atau apapun yang kalau dia tidak ada mana aja tidak jalan perusahaan. Oke? Nah, itu namanya key partner. Cost structure. Nah, mulai hitung-hitung. Nah, cost structure adalah cost driven, ya. Misalnya ada yang paling penting ini kita lihat ini fixed cost. Jadi nanti kalau di proposal tak ya Dinda tulis fixed cost tak yang biaya yang pasti ada, mau jalan produksi atau tidak, dia pasti ada. Contoh, listrik. Mau bikin produk atau tidak kan pakai listrik, Bos. Air. Mau jalan produk atau tidak ya pasti air, kecuali tidak mandi. Ya. Oke, nah ini semua betul-betul fixed cost yang ada. Misalnya, ya kalau kita sudah bicara kayak PPDT yang anak bimbingan saya dapat 500 juta, termasuk misalnya dia sewa gedung, itu fixed cost. Karena mau ada jalan usaha apa tidak, gedungnya udah disewa, ya sudah pangkalan. Ya, yang ini yang omsetnya 5 miliar juga per tahun, dia sudah sewa dekat rumah saya ruko, 3 tingkat. Ya, mau jalan usaha, mau dapat proyek apa tidak, dia sudah bayar. Nah, makanya namanya fixed cost. Biaya yang tidak berhubungan dengan jam produksi, mau menghasilkan atau tidak, bayar. Kok sudah bayar, ya itu namanya fixed cost. Variable cost saya biaya yang muncul bervariasi sesuai jam produksi. Contohnya pacok, ya untuk beli pacok, kalau beli pacok banyak, ya karena produksi banyak, ya pasti namanya variable cost dong. Kamu menghasilkan sekian produk bakso, misalnya, saya butuh pacok sekian ton. Jadi ya jumlah yang Anda bayarkan sesuai dengan jumlah yang Anda mau produksi. Makanya namanya variable cost. Berapa yang semua produksi, ya begitu juga yang saya beli. Beda dengan fixed cost. Yang mau kau bikin apa tidak ada kegiatan, mau kau tidur, ya tetap bayar. Kan begitu. Kita namanya fixed cost. Ya. Revenue. Nah, kita mulai hitung berapa uang yang kita dapat dari semua penjualan langsung kan. Kalau tadi kayak koran, dari iklan kan, bisa saja. Ya. Atau misalnya saya bikin usaha, kalau di digital ada namanya saya bikin usaha cloud, orang yang sewa saya punya cloud, pokoknya semua yang jadi uang di perusahaan Pak, itu adalah revenue. Ujung-ujungnya apa? Cost dikurang revenue, yang kita mau lihat nanti review adalah dia profit. Jangan sampai setelah revenue dikurangi cost, negatif, rugi kok itu bos. Ya, pokoknya revenue, total revenue dikurangi dengan total cost harus positif. Kapan dia tidak positif, artinya Anda tidak visible, Anda punya usaha. Nah, itu ya. Ini yang dimaksud dengan perhitungan cost dan revenue. Karena ada semua ini di BNC, makanya itu semua bank apa aja minta BNC. Kenapa? Karena ada semua ini. Tidak perlu bikin proposal 1 lembar, langsung kelihatan semua apa yang Anda mau bikin. Makanya namanya bisnis model kanvas. Begitu guys ya. Kurang lebih begitu mungkin ya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator karena tadi waktunya dikasih 30 menit ya. Pas kita? Nggak lebih. Ya makasih, kita bisa lanjut lagi diskusi tanya jawab. Ya.
Baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Indra Bayu. Sangat luar biasa dari pemaparan beliau. Saya juga berasa kuliah 2 SKS ya, secara tidak langsung mengenai bagaimana sih sebenarnya wirausaha itu. Tapi yang terpenting adalah banyak poin penting yang tentunya ini bisa menjadi motivasi untuk adik-adik melihat kembali bagaimana kualitas proposal, dan nantinya kita sudah dapat ilmu secara tidak langsung dari pemateri pertama mengenai bagaimana teknik kemudian penyusunan proposal PMW itu. Kemudian yang kedua, kita sudah dapat ilmu marketingnya, itu secara detail sudah disampaikan. Bagaimana kemudian menjadi pembeda dari kompetitor lainnya, kemudian trik dan tips juga dalam menjaga kualitas produk, dan bahkan mulai dari bagaimana menyediakan platform ini, kemudian bagaimana kunci pemasaran, sampai kepada bagaimana menjaga kuantitas dan kualitas produk yang nantinya mungkin ada pengembangan usaha lanjutan seperti itu. Karena outputnya kita menginginkan adik-adik selain dapat soft skill, di sisi lain ini bisa menjadi pengembangan usaha selanjutnya setelah adik-adik sudah menjadi sarjana nantinya. Kita akan lanjutkan ke sesi diskusi, sangat menarik ya, dari dua pemaparan dari dua narasumber kita. Untuk itu di kesempatan pertama, saya persilakan dulu di sesi tanya jawab yang pertama, mungkin ada kurang lebih 3 penanya dari adik-adik peserta. Silakan. Karena ayo semangat dong, come on. Ayo semangat guys ya. Jadi saya sangat terkesan dengan tadi apa yang disampaikan Pak Indra Bayu. Ayo semangat guys. Baik, kesempatan pertama, ada yang ingin berkomentar atau mungkin ada yang sudah berjalan ya usahanya, tapi mungkin ada kendala yang dirasakan, apalagi mungkin masih di suasana pandemi seperti ini, memungkinkan yang tadinya masih konvensional, bagaimana penjualannya itu sudah berubah menjadi penjualan secara online seperti itu. Silakan. Jadi kami sampaikan juga Pak Indra Bayu bahwa di mahasiswa kita ini, adik-adik semua ini mereka adalah tim PMW yang sementara dalam penyusunan proposal seperti itu ya Ibu Andi Kurniawati. Jadi tentunya sangat beruntunglah adik-adik berpartisipasi pada kegiatan ini, dan juga atas support dari Ketua Prodi yang sangat luar biasa, tentunya memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk memanfaatkan waktu ini untuk berkonsultasi atau menanyakan ketika ada tantangan ataupun juga kendala selama penyusunan proposal maupun pengembangan usahanya. Baik, saya persilakan. Atau saya wakilkan. Baik, atau mungkin semuanya tidak ada kendala ya. Bagaimana? Masa nih ada kendala? Ada kendala ya Pak ya. Santai nih Dinda. Tembak nih. Baik. Seperti apa itu Pak? Biasanya kendala yang paling sering ya dirasakan untuk pemula misalnya, untuk adik-adik mahasiswa. Kalau masalah sebagai kendala, saya mewakili Pak ya. Oke, masalah pertama yang sebenarnya bukan masalah, modal. Soalnya bilang, kita ada modal, Allahu Akbar. Itu modal tumpah-tumpah, mau di PPBT, di PMW saja uang-uang kecil ini banyak ya. Apalagi kalau kita sudah bicara dari dikti, mulai dari bank, banking, dan seterusnya. Modal is not the problem. The problem is on you. You mau enggak? Gitu loh. Ya masalah kadang-kadang Anda masih galau. Saya mau jadi entrepreneur apa enggak ya? Itu. Biasanya jadi entrepreneur karena putusan terakhir. Ada yang jadi entrepreneur karena memang tidak diterima kerja. Ada orang jadi entrepreneur karena ada PHK. Nah, kalau dia jadi entrepreneur karena terpaksa, ya memang akan lain ceritanya, adikku. Tapi kalau dia datang from yourself, it is embracing from yourself, itu baru kamannya. Nah, gitu. Jadi modal tidak pernah akan jadi masalah. Apalagi di Indonesia yang lagi galak-galakan entrepreneurship. Ada gerakan 1000 digital, banyaknya uang. Saya kadang-kadang berpikir terlalu cepat kayak itu aja, naik. Kalau zamanku waktu masih kuliah ini baru begini pendanaan, ada banyaknya uangku dapat ini bos. Ya, jadi tidak ada masalah itu Dinda. Jadi jangan khawatir ya. The problem is on you. Do you want it or not? Oke, seperti itu ya. Jadi kendalanya adalah modal. Tapi ada hal lain tidak Pak Dr. Indra Bayu yang kemudian memberi motivasi bahwa modal itu bukan menjadi kendala utama? Memang bukan, karena pendanaan ada di mana-mana. Oke. Memang bukan. Modal itu gampang, tinggal
Tinggal bikin proposal, tinggal apa, dan bikin proposalnya pun kita bisa ajarkan. Gampang sekali dapat duit sekarang itu untuk pendanaan modal. Yang masalah biasa, bagaimana Anda mau dimodali, bro, Sista, kalau seandainya Anda tidak jelas value proposition-nya, Anda tidak jelas positioning produk servisnya Anda dibanding kompetitor yang lain. Ya pasti pemodal bilang, ya sama aja dengan produk-produk yang lain, ini ngapain saya modali, gitu. Nah, makanya menggali insight diri, melakukan data analitik dan seterusnya itu penting memang, bos. Jadi jangan khawatir. Malah banyak saya punya teman-teman dulu di hukum jadi pengusaha loh, banyak. Dan bahkan ada yang sudah jalan notarisnya, bikin juga usaha. Jadi saya nggak ngerti masalahnya. Ya saya sendiri dosen, ya saya punya usaha ada 3 loh. Karena kalau seandainya gaji dosen saja mau diharap, antekan caranya. Bagaimana, Bu? Ya, bagaimana Dr. Maskun, Bu Kurniawati? Gaji dosen, ini kasih nah. Siap. Pace. Makanya, nah, bisnis dong. Nah, dengan bisnis ada tambahan. Nah, gitu. Baik, jadi sangat luar biasa ya dari apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Indra Bayu. Ada 3 bisnis lah ya. Nanti mungkin bisa di-join juga adik-adik peserta. Sebagai perpanjangan tangan ya. Saja boleh. Boleh ya. Nah, ini sudah ada semangat atau angin baru dari apa yang disampaikan. Silakan untuk adik peserta. Ada yang Oh iya, sudah ada Adinda Rismawati. Saya persilakan. Mungkin pertanyaannya ingin ditujukan kepada siapa? Ya, terima kasih banyak kesempatannya Ibu, juga kepada kedua pemateri kita Ibu Kurnia sama Bapak Indra. Terima kasih banyak, materinya sangat insightful. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya, tentunya saya tujukan kepada Bapak Indra. Ini soal pemasaran Bapak. Jadi sebenarnya dalam memulai bisnis, apalagi kita baru, kunci pemasaran yang efektif itu seperti apa Pak? Based on pengalamannya Bapak mungkin, karena sempat beberapa bulan kemarin juga adakan usaha, tapi itu kayak di bagian pemasaran itu yang kadang buat saya sebagai orang yang baru mulai diterjun di bidang usaha itu kayak down. Ini kita sudah lakukan ini tapi tidak ada result yang betul-betul sesuai sama harapan begitu Pak. Jadi sebenarnya based on pengalamannya Bapak, bagaimana sih sebenarnya strategi pemasaran yang efektif itu, apalagi untuk kita yang pemula. Makasih Bapak. Oke, Dinda, bagaimana kalau saya boleh tahu apa usaha tak dan apa yang kita sudah lakukan untuk marketing? Langsung real case aja, lebih asik Pak. Nah, daripada saya bicara teori. Apa usaha tak dulu dan bagaimana cara tak market sebelumnya? Boleh kita ngomong? Ya, jadi kemarin itu saya ada produk keripik, dia ya keripik dari sukun. Kemudian saya metode pemasarannya itu pertama saya titipkan ke kedai-kedai, kemudian saya jual, saya promosikan ke teman-teman, sama pasarkan juga di media sosial online sama Facebook begitu Bapak. Oke. Nomor 1 ya sebelum saya ke marketing. Apakah VP-nya Anda punya produk keripik sukun tak dibanding keripik sukun yang lain? Apa value proposition-nya dibanding kompetitor yang sudah jual keripik sukun yang sama? Ya, dulu itu. Kita dengar izin aku. Silakan Risma. Apa yang menjadi pembeda seperti itu? Apa sebelum yang saya ke ciri khasnya? Itu dulu saya tanya. Apa sih kita? Ya, jadi karena awal rintis usaha ini kemarin sempat riset juga pasar market. Kebanyakan di daerah saya itu belum ada yang buat produk serupa pun. Kalau di daerah apa? Tade, di daerah apa? Boleh tahu daerah mana? Saya ada di Takalar, Bapak. Jadi gitu produk keripik sukun tak memang untuk orang Takalar saja? Pada dasarnya tidak, Pak. Oke. Jadi berhubungan dengan demografi. Jadi tujuan tak sebenarnya mau tembak pasar semua di luar kan, termasuk di luar kan. Nah, makanya kalau kompetitor jangan lihat yang di Takalar saja, ada lihat juga yang di luar Takalar. Nah, di situ masalahnya, ya.
Sehingga kemungkinan, maaf ya Dek ya, kemungkinan produk keripik sukunta itu mungkin dari sisi rasa, dari sisi apa, apakah sudah dilakukan survei atau tidak, mungkin ada keripik sukun yang lebih enak rasanya dibanding kita punya produk. Itulah gunanya harus disurvei dulu pipi. Orang hijaunya Anda di brand kalian hijau, data analitik mencari kompetitor, apa bedanya? Kalaupun kita beli produk-produk sukun, keripik sukun yang ada, dan kita makan. Oh, begini rasanya, crunchy-nya begini. Kalau kita lihat, kita beda. Kita lain ke garap penuhnya, garap pokoknya. Lebih bunyi-bunyi, atau apa kan tuh mahai pokoknya gitu. Ini kita punya pipi. Kalau dapat nih pipinya yang membeda dengan yang lain, itu yang kita bombir, itu menjadi personal branding tak. Yang untuk dimarketkan. Sukun kami, kalau digigit, rasanya kayak meledak. Glycemic indexnya rendah. Mana mau orang diabetes kalau makan, tidak akan naik di gulanya. Aman bro. Nah, itu marketing tak, baru masuk ke marketing. Pipi dulu adekku selalu. Apa sih kelebihannya, baru kita pikirkan marketingnya. Makanya pada saat kita market, kita pipi, kita apa dan sebagainya. Tapi kita tidak tulis di situ produk tak apa kelebihannya. Kan Anda tidak melakukan survei sebelumnya, apa yang membedakan dengan produk yang lain? Ya gimana orang mau beli adekku? Gitu. Jadi strategi marketing sederhana. Bikin produk yang memang orang butuhkan dan memang berbeda dengan yang lain dan tulis key brandingnya di packaging tag. Bisa? Ya, siap Pak. Ada lagi, Risma? Cukup? Sudah cukup Pak. Terima kasih banyak Pak Indra. Usahakan bikin proposal supaya kita nanti dampingin saja kok nanti teori-teori yang lain adek. Iya Pak, siap. Ini sudah mau di semangat lagi. Harus. Nah, jadi itu dia tadi, semoga sudah terjawabkan ya bahwa bagaimana untuk membuat strategi marketing itu, terutama untuk usaha dari Risma ya, keripik sukun. Siapa tahu mau bikin varian baru, es krim sukun mungkin ya. Tapi ya survei dulu. Tapi survei dulu ya. Jangan langsung bikin. Ya. Baik. Ada lagi adik-adik peserta yang ingin? Saya Bu. Oke, Adinda silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebenarnya nih Pak, kita mau minta arahan dari Bapak terkait PMW-nya kami Pak. Jadi PMW-nya kami itu jenisnya jasa dan perdagangan. Sebenarnya sama dengan kendalanya teman-teman tadi yang bertanya terkait pemasaran Pak. Jadi adapun jenis jasa perdagangannya kami itu toko buku Pak. Kita bikin toko buku. Ya. Bikin kita toko buku. Iya Pak, toko buku. Jadi PMW-nya itu toko buku yang menjual buku-buku karya dosen Fakultas Hukum Unhas Pak. Itu. Jadi itu yang menjadi ide yang bisa kita jual jadi brandingnya kami dari toko buku kami Pak. Nah ini kan kendalanya kalau misalnya dalam hal penjualan buku itu kan biasanya musiman Pak, apalagi kalau misalnya di toko buku kami Pak, rencananya kita bukan hanya jual buku mata kuliah hukum yang dikeluarkan, yang penulisnya itu dosen-dosen Fakultas Hukum Unhas, tetapi juga bisa juga yang berbau hukum Pak, bisa juga novel yang bergenre hukum, tapi yang ditulis oleh penulis dosen Fakultas Hukum Unhas. Ini Pak idenya kami, cuman terkendala di bagian pemasarannya Pak. Ini kan sekarang kita peralihan ke online. Kan kalau misalnya toko offline kan tetap ada, kita rencananya tetap ada, cuman kan yang membedakan kita di online-nya Pak. Itu kira-kira model pemasarannya seperti apa Pak? Karena kalau kita lihat itu model-model pemasaran online di toko buku yang lain hampir sama Pak. Apa yang bisa menurutnya Bapak kira-kira yang menjadi model andalannya kami Pak untuk di PMW ini? Terima kasih Pak. Pertama adalah Anda jual buku. Ya tadi kalau saya kembali ke konsep value proposition tadi, apa sih yang membedakan Anda dengan toko buku lain? Ya itu harus dipegang dulu nomor satu. Terus yang kedua adalah hasil statistik survei kita, penelitian di Indonesia, di seluruh dunia, in fact ya. Indonesia nomor 2 terbawah setelah Botswana yang masih bisa baca buku.
Satu di negara di bawah tak yang malas baca buku, cuma Botswana. Setelah itu Indonesia. Jadi memang Anda menembak pasar yang memang sudah tidak baca buku. Begitu ceritanya, Dekku. Saya sih masih suka baca buku. Saya baru-baru bikin buku sih. Cuma konteksnya memang saya lihat kalau buku itu saya tidak lakukan dalam bentuk digital, susah orang beli. Yang beli paling ya generasi-generasi saya, generasi X atau generasi Y. Yang anak-anak milenial maupun anak generasi Z, ya anak milenial generasi Z seperti Anda, dia sudah tidak mau beli buku. Sehingga memang potensinya untuk dibeli kalau bukan dalam bentuk digital, kayaknya kecil kemungkinan untuk dibeli. Ya, yang memungkinkan adalah kalau seandainya buku-buku dosen hukum yang Anda jual, Anda bikin kontrak sama dosennya. Pak, wajibkan mahasiswanya kalau ikut mata kuliah tak harus pakai buku ini misalnya. Ya, terus dia tidak boleh beli di tempat lain, harus beli di saya misalnya. Nah, itu boleh. Ya, cuma hati-hati ya, tanda kutip ada masalah etis dan lain-lain, itu lagi masalahnya, masalah etis enggak itu atau tidak, ya. Nah, itu aja yang paling make sense untuk bisa dilakukan. Karena memang kalau buku, adekku, ya begitu memang hasil statistiknya kita, Indonesia, satu di negara di bawahnya yang literasinya lebih rendah dari Indonesia adalah Botswana di Afrika. Setelah itu Indonesia, Allahu Akbar. Ya, sehingga memang marketnya untuk buku kurang. Sangat kurang memang marketnya. Nah, itulah sebabnya tidak salah niat tak untuk bikin toko buku seperti itu. Tapi kalau Anda niat bikin toko buku untuk komersil, untuk bisa menghasilkan duit, saya rasa harus beralih ke online. Ya, yang fisik. Kenapa? Karena memang faktanya anak generasi Z maupun anak milenial sudah tidak mau membaca. Malah dia maunya kalau mendengar sesuatu, maunya didengarkan. Atau nonton YouTube. Dan dia mengerti dari YouTube. Dia tidak mau baca buku. Nah, gitu. Makanya yang terkenal sekarang itu YouTube yang membahas tentang buku. Jadi dia tidak perlu baca YouTube-nya yang ngomong, dia oh itu masuknya, dia tidak mau baca gitu loh. Nah, itu akan laku. Nah, jadi kalau saya mau ajar Tabe, kalau saya bisa saran, mendingan kita bikin toko buku, manfaatkan fasilitas YouTube, toko buku, mengulas semua buku-buku tentang hukum, dan orang bisa masuk ke situ dengan cara subscribe misalnya. Harus kita subscribe baru bisa lihat semua buku-buku yang kita ulas. Nah, itu mungkin banyak yang akan mau. Jadi, tapi ya Anda juga harus jago, pandai mengulas buku, pandai membuat cara-cara ngomongnya bagaimana supaya menarik, ya, supaya orang memang mau nonton itu YouTube. Jadi bukunya misalnya Bu Andi Kurnia, Bu Andi Kurnia, hukum apa tentang apa, kupas buku, bedah buku Dr. Kurnia, di YouTube di situ kita bikin. Kalau mau dengar harus subscribe dulu misalnya, Anda dapat penghasilan dari situ. Tapi Anda ulas dengan cara yang syahdu, yang menarik, yang enak, sehingga tanpa dia baca bukunya Bu Andi Kurnia, dia bisa nangkap esensinya itu buku. Ah, itulah. Nah, gitu. Jadi memang resikonya memang ya itu tadi. Makanya segala sesuatu sebelum kita bikin bisnis Adek, research dulu. Nah, artinya Adek pasti baru dengar dari saya kan bahwa Indonesia negara kedua setelah Botswana yang masih baca yang literasi bukunya paling rendah di dunia. Nah, artinya memang market tak kurang. Artinya yang Anda punya market adalah market digital online. Ya kasih online nih kalau gitu. Itulah gunanya riset sebelum kita launching produk atau jasa. Mungkin begitu ya. Baik. Pak. Sudah terjawabkan Adinda? Iya Pak. Iya Bu. Baik. Jadi itu dia tadi pemaparan dari Bapak Dr. Indra Bayu. Izinkan saya ada lagi melalui chat Pak Dr. Indra Bayu. Ini ya dari Rudi Kendari. Pertanyaannya adalah, jadi reseller pemula, apa saja tantangan yang harus diperhatikan untuk menjadi reseller yang sukses? Mohon tips dan triknya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa ada contoh proposal bantuan usaha yang sekiranya susah tertolak pemberi bantuan? Barangkali mungkin bisa di-share di email masing-masing peserta. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya, Bapak Dr. Indra Bayu, saya persilakan. Nomor 1 aja saya jawab, nomor 2 kasih Bu Andi Kurnia. Baik. Karena dia di Pogja, ya. Nomor 1 jadi reseller. Kalau reseller itu artinya kan kita produknya bukan Anda yang bikin, Anda cuma meresell kembali produk tersebut. Oke? Intinya Dinda, karena Anda cuma reseller, Anda harus punya platform. Saya ulang, Anda harus punya platform karena apa jualannya Anda? Jualannya Anda adalah distributor.
Apa itu distributor? Bagaimana menjual dengan cara mudah, dengan cara cepat, bahkan dengan harga-harga diskon supaya sampai ke konsumen. Itu saja intinya kita punya kekuatan. Kenapa? Karena produknya Anda tidak bikin. Anda cuma Pak Balu kedua. Anda cuma menjual kembali barang yang sudah ada. Jadi satu-satunya kelebihan Pak, kekuatan kayak harus betul-betul kuat. Platform. Panas saya platformnya. Jadi kalau platform networkingnya aman, selesai nih. Bisa nih jadi reseller. Ya, itu saja Dinda. Ya, nomor 2 mungkin Bu Andi Kurnia saja yang jawab. Baik, terima kasih. Mungkin saya lanjutkan ke Ibu Andi Kurniawati mengenai contoh proposal yang sekiranya susah tertolak oleh pemberi bantuan. Oke, ya, baik. Terima kasih. Mahasiswa atas nama Rudi ya. Ini mahasiswa hukum mungkin atas nama Rudi. Ya langsung mungkin bisa ke saya. Saya kalau mau kirim email agak susah karena kita harus minta izin dulu ke kelompok yang punya proposal. Saya ada banyak contoh proposal yang sudah lolos. Tadi tapi tingkat PMW ya. Saya hanya punya di tingkat PMW saja. Oke, terima kasih. Baik, itu dia pemaparan dari kedua narasumber kita terkait dengan tanggapan dari adik-adik peserta. Masih adakah lagi yang ingin ditanyakan atau mungkin masih membutuhkan tips dan triknya? Sebenarnya nih kalau lolos proposal tak adikku, usahakan tuh semua kasih masuk proposal ya, biar banyak dari hukum. Kalau lolos mungkin nanti ya, kalau pendampingan ya, saya kasih keluar semua ilmuku. Kasih keluar semua baca-baca aku, saya kasih lihat ya ilmu psikologinya, ilmu kupas suluk mana nih, ya. Makanya bikin proposal dong, usahakan tembus ya, nah, jangan bikin proposal asal-asalan. Ini saya motivasi semua ini supaya banyak tahu ini dari dari prodinya Kanda Dr. Maskun ini, Dinda Dr. Maskun ini untuk banyak nanti anggotanya masuk, ya. Nah, semangat. Oke, baik. Jadi itu kemudian seringkali di reply kembali bahwa semoga adik-adik dari pendampingan dan pelatihan ini menjadi semangat untuk menyusun proposalnya. Kemudian jika ada kendala, kami sudah sampaikan bahwa di Fakultas Hukum itu ada Pokja, termasuk ada Ibu Andi Kurniawati dan juga ada Ibu Andi Suciwahyuni. Termasuk saya juga yang sementara belajar. Jadi seperti itu Bapak Dr. Indra Bayu, dan pastinya untuk yang mungkin masih ada sedikit kendala ya bisa langsung dikonsultasikan ke Pokja PMW Fakultas Hukum. Masih ada adik-adik yang ingin disampaikan? Saya punya bayangan ini buat adik-adik kalau mau belajar ke digital law ya. Anda bisa bikin tapi kerjasama sama IT. Anda bisa bikin namanya sistem pakar hukum, ya, di mana semua data-data kepakaran kasus jurisprudensi yang ada semua kita kasih masuk ke dalam artificial intelligence. Nah, jadi kalau ada kasus tinggal Anda bikin aplikasi, Anda bikin software, dan Anda bisa jual software itu. Anda bisa jual ke Pak Dr. Maskun, ke berikutnya kalau nanti sebagai lawyer sebagai apa, sehingga begitu dia dapat satu kasus dia cuma kasih masuk kasus apa. Dan apa-apa semua bukti-bukti, langsung keluar rekomendasi sistem pakar namanya karena artificial intelligence yang bikin, langsung keluar rekomendasi pakai pasal ini untuk melawan. Apa tidak keren itu, artificial intelligence itu? Kebetulan saya punya ilmu. Nah, makanya itu sistem pakar. Saya mau belajar itu kayaknya. Siap, iya. Sepertinya saya langsung yang nangkep, aduh jadi kemudian. Jadi kemarin itu Pak Kaprodi, saya kasih materi di MK Mahkamah Konstitusi. Yeah. Saya kasih materi Pak Sekjen Pak Prof Guntur, langsung Prof Guntur bilang, wah kalau begitu kita MOU. Saya mau latih semua orang IT, latih dia jadi data science supaya bisa bikin itu aplikasi seperti itu, Dinda. Dan siap, Prof. Sampai datang itu mereka ke sini, Pak. Datang timnya 6 orang itu hari, orang IT-nya datang di lab saya untuk kunjungan melihat apa yang bisa dia bikin. Dia kayaknya sudah laporan sama Prof Guntur apa nanti MOU kita ke depan. Dan ke depan memang akan seperti itu. Betul. Apalagi kalau masuk nanti metaverse, Bos. Wah, banyak sekali kasus hukum di metaverse, kasihan. Yeah. Jadi kalau kita tidak masuk dari sisi artificial intelligence, mana aja setengah mati. Harus kita memang masuk ke teknologi sekarang. Betul. Saya yang duluan respon kayaknya. Siap. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya
Jika sudah tidak ada, kita sudah cukupkan di sesi diskusi kali ini, mengingat waktu juga untuk adik-adik peserta. Jadi sekali lagi kami sampaikan ketika masih ada kendala atau hal-hal yang mungkin masih ingin dikonsultasikan dari pihak PMW Fakultas Hukum sudah ada, dan tentunya juga ada Bapak Dr. Indra Bayu yang juga siap memberikan arahan seperti itu. Kami ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Bapak Dr. Indra Bayu dan juga Ibu Andi Kurniawati, sehat dan sukses selalu. Intinya di sini kita bukan hanya belajar tentang ilmunya, tapi kita juga belajar motivasi bahwa memang semua itu harus by proses, jadi tidak ada yang instan seperti itu, dan semoga ini menjadi semangat tersendiri untuk adik-adik. Baik, saya Arina Nisa pamit, dan selanjutnya saya serahkan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itulah tadi penyampaian materi oleh para narasumber kita. Kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya penyerahan sertifikat dari Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada narasumber yang akan kami tampilkan secara virtual. Kayaknya bisa nanti kita pakai ini VR glasses. Jadi saya langsung terima langsung secara digital. Iya. Macet di koneksinya nih. Yang sudah diterima. Sudah diterima. Iya. Terima kasih banyak Bu Andi Kurnia. Ya, tadi mungkin mohon maaf Pak, mungkin ada kesalahan teknis ya. Iya, koneksinya itu artinya. Kemungkinan dia karena ya sedikit bicara IT, kemungkinan ukuran file dia mungkin dalam bentuk gambar ya, ukuran resolusinya mungkin tinggi sehingga koneksinya adik-adik Saputra itu tidak terlalu bagus sehingga dia tidak bisa testing. Kurang lebih mungkin begitu. Baik, silakan diambil alih kembali oleh MC. Baik. Berakhirnya penyerahan piagam penghargaan tersebut, maka berakhir pula pelatihan dan pendampingan kewirausahaan kita pada hari ini. Saya Nurul Ainun selaku Master of Ceremony pada kegiatan hari ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu jalannya kegiatan kita pada hari ini, serta memohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi selama berlangsungnya kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak.